Hai teman-teman, jumpa lagi di dapur Buna. Bolu sarang semut biasanya dibuat pakai oven atau minimal dikukus. Tapi kali ini kita nggak pakai dua-duanya. Tanpa oven, tanpa kukusan, tapi hasilnya tetap bisa bersarang cantik seperti ini. Lihat teksturnya berongga, lembut, dan khas bolu karamel. Padahal cara buatnya jauh lebih sederhana dan bisa dilakukan di rumah, bahkan tanpa alat khusus. Yang penting tahu tekniknya karena di resep ini ada beberapa trik penting supaya karamelnya tidak pahit dan bolunya tetap bersarang sempurna. Cocok banget buat kamu yang tidak punya oven atau ingin coba cara yang lebih praktis dengan hasil yang enak, tetap cantik dan pastinya bersarang. Penasaran gimana caranya? Yuk langsung aja kita buat sama-sama. Sekarang kita mulai dari tahap paling penting, yaitu membuat karamel. Masukkan 300 gram gula pasir ke dalam pan. Kemudian ini kita masak menggunakan api kompor yang kecil, karena di tahap ini kita butuh proses yang pelan supaya gula meleleh dengan sempurna dan tidak gosok. Setelah dipanaskan, cukup digoyang-goyang saja pannya, tidak perlu diaduk. Ini penting banget karena kalau kita aduk saat belum meleleh, gula bisa menggumpal atau malah mengkristal. Jadi cukup bersabar, biarkan gulanya meleleh dari pinggir dulu, lalu perlahan ke bagian tengah. Di sini harus benar-benar diperhatikan, jangan sampai warnanya terlalu gelap, karena kalau sudah terlalu coklat tua rasanya bisa pahit. Kalau warnanya sudah seperti ini, langsung aja kita tuang air panas sebanyak 400 ml. Tuangnya pelan-pelan karena akan langsung berbuih dan mendidih. Ini normal, jadi tidak perlu kaget. Setelah itu baru kita aduk perlahan sampai karamelnya larut sempurna. Pastikan tidak ada gula yang menggumpal dan teksturnya sudah halus. Setelah itu matikan api kompor dan tambahkan 120 gram margarin. Aduk sampai margarin meleleh dan tercampur rata dengan karamel. Di tahap ini aromanya sudah mulai wangi banget, khas karamel. Dengan teknik seperti ini hasil karamelnya tidak pahit, warnanya cantik, dan rasanya lebih enak. Nah, kalau karamelnya sudah siap, ini kita sisihkan terlebih dahulu. Sekarang kita akan lanjut membuat adonannya. Siapkan wadah, kemudian masukkan 4 butir telur, lalu tambahkan 2 bungkus kental manis ke dalam wadah. Di tahap ini aduk terlebih dahulu telur dan susu kental manis sampai benar-benar tercampur dan teksturnya sedikit kental. Karena ini jenis bolu yang akan membentuk sarang, jadi mengaduknya cukup sampai rata saja. Nah, kalau sudah tercampur rata seperti ini, sekarang kita akan menambahkan bahan keringnya. Pertama, tambahkan 120 gram tepung tapioka. Ini sambil disaring supaya tidak ada bahan yang bergerindil. Kemudian tambahkan lagi 120 gram tepung terigu, 1 sendok teh baking powder, dan setengah sendok teh soda kue. Kemudian semua bahan ini kita ayak untuk memastikan tidak ada bahan yang bergerindil ataupun menggumpal. Selanjutnya masukkan setengah sendok teh garam, dan semua bahan ini kita aduk sampai tercampur rata. Nah, setelah itu kita masukkan larutan karamel yang sebelumnya sudah kita buat tadi. Pastikan air karamelnya ini tidak dalam keadaan masih panas, jadi ini aku gunakan sudah dalam keadaan hangat. Aduk semua bahan sampai tercampur rata. Nah, untuk memastikan tidak ada gumpalan, adonan ini akan aku saring 2 kali supaya hasilnya nanti juga lebih lembut. Dengan adonan yang halus, hasil bolu nanti akan lebih cantik dan sarangnya bisa terbentuk dengan sempurna. Setelah disaring 2 kali, adonan akan terlihat lebih licin dan mengkilap. Ini tanda kalau adonan sudah siap untuk masuk ke tahap berikutnya. Sekarang siapkan loyang. Di sini aku menggunakan loyang tulban ukuran 20 cm.
Loyang tulban ini penting karena bentuknya membantu panas menyebar lebih merata sehingga bolu bisa matang dengan sempurna. Olesi loyang menggunakan margarin tipis, pastikan semua terlapisi supaya nanti bolunya tidak lengket dan mudah dikeluarkan. Selanjutnya, tuang adonan ke dalam loyang, tuang perlahan supaya tidak banyak gelembung. Nah, ini dia adonannya sudah siap untuk kita masak. Siapkan pan atau wajan, gunakan wajan yang tebal supaya panasnya stabil. Ini penting karena kita tidak pakai oven, jadi panas dari bawah harus benar-benar merata. Ini wajannya aku panaskan terlebih dahulu, gunakan api kecil, pastikan sudah panas sebelum loyang dimasukkan. Kemudian letakkan loyang di dalam wajan. Di 30 menit pertama jangan ditutup dulu, biarkan terbuka karena di tahap ini kita sedang membentuk sarang, uap panas akan naik dan membantu membentuk rongga-rongga di dalam adonan. Kalau langsung ditutup biasanya sarangnya kurang terbentuk atau hasilnya bisa bantat. Jadi biarkan terbuka dan tetap gunakan api kecil. Nah, setelah 30 menit baru ini kita tutup wajan. Penutupan ini berfungsi untuk mematangkan bagian atas supaya set dengan baik. Setelah ditutup, lanjutkan memasak sekitar 10 menit tetap menggunakan api kecil. Nah, ini sudah 10 menit, boleh dicek menggunakan tusukan sate, pastikan tidak basah dan sudah matang. Dengan teknik ini, meskipun tanpa oven, hasilnya tetap bisa bersarang. Nah, setelah matang, angkat loyang dari dalam wajan dan ini kita diamkan supaya agak dingin. Kalau sudah agak dingin, bagian pinggirnya ini akan terpisah seperti ini. Sisir bagian pinggirnya supaya mudah dikeluarkan. Dan ini dia hasil akhirnya, bolu sarang semut tanpa oven dan tanpa kukusan matang dengan sempurna. Lihat bagian atasnya, warnanya coklat karamel, mengkilap dan terlihat lembut. Kalau disentuh permukaannya empuk dan sedikit kenyal. Ini tandanya bolu matang dengan baik. Dan yang paling penting ini tidak gosong, padahal kita hanya pakai wajan saja. Sekarang kita potong, lembut banget waktu dipotong dan lihat ini, sarangnya mulai kelihatan. Ini dia yang kita cari, tekstur bersarang khas bolu karamel. Lubang-lubangnya terbentuk cantik dan merata. Dan ini dia bagian dalamnya benar-benar bersarang, lembut dan terlihat moist. Teksturnya kenyal tapi tetap lembut dan pas dimakan manisnya pas, tidak enek, dan yang paling penting tidak pahit sama sekali. Ini cocok banget untuk teman minum teh atau kopi dan juga bisa jadi ide jualan. Walaupun tanpa oven dan kukusan, hasilnya tetap maksimal, cantik dan pastinya enak. Selamat mencoba di rumah ya. Semoga dengan cara ini bisa jadi solusi buat yang ingin bikin bolu dengan alat yang lebih sederhana. Karena ternyata dengan teknik yang tepat hasilnya tetap bisa maksimal. Nah, kalau teman-teman suka dengan resep seperti ini, jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di resep berikutnya.